Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian tasawuf dari Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah ta'ala. Dan kita masuk ke pembahasan tentang masalah sifat-sifat orang yang beriman. Sifat-sifat orang yang beriman yang dinukil dari kitab An-Nasaih Ad-Diniyah dari Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Yang antara lain orang yang beriman ini mempunyai sifat wagar, wasakinatin, hasanal akhlak, orang yang tenang, tidak keburu-buru, bukan orang yang panikan. Kalau bahasa kita, bukan orang yang suka panik, rasa gerusu. Kemudian juga orang-orang yang beriman ini mempunyai akhlak yang baik. Akhlak yang terpuji baik di masyarakat maupun menurut syariat. Akhlak yang baik ini adalah akhlak yang sesuai dengan aturan-aturan agama. Walaupun dalam hal budaya bertentangan, maka kita harus mengutamakan agama. Karena agama di atas segalanya. Nah, adat-adat istiadat yang ada di negara kita ini banyak yang sejalan dengan agama malah. Karena kalau kita flashback ke kilas balik dalam sejarah, Islam sudah masuk ke Indonesia ini sejak dahulu kala. Cuman ada juga akhlak-akhlak yang akhlak-akhlak yang bertentangan dengan agama. Hal-hal yang sifatnya masih ritual agama lama sebelum Islam, maka itu tidak boleh kita pelihara, tidak boleh kita gunakan lagi. Jadi intinya agama itu di atas segalanya. Kemudian orang mukmin ini wasi'as sadr, lapang dadanya. Tidak gampang orang itu merasa dendam. Tidak gampang orang tersebut merasa galau dalam hidup. Karena orang kalau misalkan merasa galau dengan hidupnya, merasa kacau hidupnya dia, sebetulnya orang ini adalah orang yang tidak mempunyai keyakinan tentang takdir. Kalau ada orang yang punya keyakinan terhadap takdir, maka apapun yang terjadi, kondisi dan situasi apapun di dirinya dia tidak akan hancur hidupnya, tidak akan sumpek, stres, galau, apalah namanya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah lah yang sudah menentukan ini semua, tinggal dia berusaha berikhtiar bangkit dari setiap permasalahan. Tapi kalau setiap permasalahan itu diikuti dengan kemarahan, yang wujud dari kemarahan ini adalah karena ketidakyakinan atau kurang yakinnya dia terhadap takdirnya Allah. Justru dia tidak akan menemukan jalan keluar dari setiap masalahnya. Malah tambah kacau hidupnya dia, tambah berantakan hidupnya dia, tambah tidak jelas hidupnya dia, karena marah. Marah dalam hal apapun ya. Kemudian layyinul janib, mahfudul janah lil mu'minin, suka melindungi dan suka menolong siapapun, melindungi yang lemah. Kemudian ringan tangan orang ini, suka menolong tanpa diminta. Melihat saudaranya mempunyai kesulitan, mempunyai hal-hal yang sifatnya ini membutuhkan, tanpa berpikir panjang dia tetap. Bahkan orang muslim, orang-orang yang beriman seperti ini bukan cuma kepada orang Islam saja, kepada siapapun yang membutuhkan. Pokoknya ada makhluk yang membutuhkan bantuan, maka dia akan bantu. Kalau masalah sosial bermasyarakat, kalau masalah keagamaan, maka lakum dinukum waliyadin. Ini kadang yang disalah katai sama banyak orang ya. Wala mutakabbiran, wala mutajabbiran. Dan orang yang beriman ini tidak mempunyai sifat sombong. Dia tidak merasa lebih mulia dari siapapun.
Karena dia menyadari bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa. Bahwa diciptakannya dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dibutuhkannya. Allah tidak pernah membutuhkan ciptaannya. Allah menciptakan segala sesuatu alam semesta ini bukanlah suatu keharusan bagi Allah untuk menciptakan. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu ini bukanlah satu keharusan. Oh, Allah harus menciptakan ini. Oh, Allah harus menciptakan itu. Tidak. Tidak ada suatu keharusan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan apapun. Sama dengan tidak ada keharusan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga. Asli tidak ada keharusan bagi Allah. Jadi Allah tidak mempunyai keharusan bahwa orang yang beriman pasti harus masuk surga. Kenapa? Karena dia iman. Tidak ada keharusan bagi Allah seperti itu. Sama dengan ketidakharusan bagi Allah untuk memasukkan siapapun ke dalam neraka. Orang yang menentang Allah dimasukkan ke neraka, tidak ada keharusan bagi Allah. Kenapa demikian? Karena Allah tidak membutuhkan kita. Dan Allah tidak membutuhkan ciptaannya. Dan Allah tidak ada keharusan untuk melakukan apapun. Dan kita harus menyadari itu. Kalau kita menyadari itu, maka tidak akan ada rasa sombong di hati kita. Dan kita akan merasa rendah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Orang yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Dan berarti mengenal kekurangan dirinya, kehinaan dirinya, ketidakada artian dirinya, dan tidak dibutuhkannya dirinya, maka dia akan mengenal Allah, Sang Pencipta ini semuanya. Apa sih arti kita ini di hadapan Allah? Oh, kita ini makhluk manusia di alamnya Allah ini yang maha luas, yang juga merupakan ciptaan Allah. Kita ini kan ada artinya. Coba kita pakai apa? Pakai sense ya, pakai sense. Sense menyebutkan bahwa bumi yang kita tempatin ini itu ternyata merupakan planet yang kecil, bukan termasuk planet besar. Dan bumi mengelilingi matahari yang merupakan bintang yang juga bukan yang terbesar. Dan bintang ini mengelilingi satu poros yang bernama galaksi. Dan hal ini Bima Sakti namanya ya. Yang jumlahnya miliaran. Dan bintang matahari merupakan salah satu dari bintang miliaran itu. Hanya di satu galaksi. Masih ada galaksi lain Andromeda. Masih ada galaksi lain lagi. Masih ada. Coba bayangkan kita sekecil apa. Sekecil apa kita ini? Manusia di bumi, yang bumi merupakan salah satu planet mengelilingi bintang yang bernama matahari. Yang matahari merupakan salah satu di antara bintang miliaran bintang di galaksi Bima Sakti. Yang galaksi Bima Sakti merupakan salah satu galaksi di antara sekian banyak galaksi. Apa arti kita? Apa arti kita manusia? Kadang kita tidak menyadari ini dan kadang kita merasa bahwa gitu, saya ini kan manusia yang berakal ini itu. Tapi apa arti kita ini? Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan apa? Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tujuan ibadah kepada Allah bukanlah dibutuhkan oleh Allah, tapi tujuan ibadah kita kepada Allah karena wujud dari Rahman Rahimnya Allah. Karena Maha Pengasih Penyayangnya Gusti Allah, maka kita diberi cara untuk beribadah kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan dan layak mendapatkan ridhonya. Yang saja kita tidak dibutuhkan ya. Maka kalau orang menyadari ini, tidak akan ada sombong dia. Tidak ada kibir. Wala mutajabiran, dan juga orang yang beriman mempunyai sifat tidak zalim, tidak semena-mena, tidak menindas yang kecil, tidak menindas yang lemah, tidak mempermainkan orang-orang yang tidak akan mampu melawannya, walaupun dia punya kedudukan tinggi. Itu orang iman. Wala tami'an finnas, dan tidak tamak terhadap apa yang ada di orang lain.
Ada orang lain punya mobil baru, dia ingin. Ada orang punya HP baru, dia ingin. Setiap ada orang punya sesuatu, dia ingin. Dan nanti timbul hasad di dalam hatinya, timbul hasud di dalam jiwanya. Kenapa ke orang itu yang dapat, saya enggak? Padahal siapa dia ini? Itu hasud sudah. Wala hariusan ala dunya, dan tidak tamak terhadap dunia. Dan dunia hanya darul mamar, bukan darul magar. Apa mana darul mamar di sini? Dunia itu tempat singgah, rest area kalau bahasa tol. Hanya tempat istirahat, tempat singgah, bukanlah tujuan. Tujuannya darul mamar, darul magar adalah akhirat. Kita tidak akan pernah hidup seumur dunia, tapi kita pasti hidup seumur akhirat. Gak akan mungkin kita hidup seumur dunia, gak akan mungkin kan. Tapi kita pasti hidup seumur akhirat. Dalam arti apa? Khalidina fiha, kekal abadi selamanya. Terus ngapain kita harus rakus dengan dunia ini? Boleh kita mencari dunia, iya. Tapi bukan untuk kepentingan dunia toh, tapi kepentingan akhirat. Mencari dunia, kita usahakan dunia ini sebagai sarana untuk akhirat. Tapi banyak orang yang menganggap bahwa kalau mencari dunia itu adalah suatu keharusan. Kenapa? Ya karena namanya kita hidup di dunia, maka kita butuh untuk sarana hidup, yaitu kekayaan. Enggak. Toh kekayaan tidak akan pernah mampu kita bawa. Tidak mungkin orang mati itu bawa dompet. Tidak mungkin orang mati itu bawa ATM-nya, bawa saldo rekeningnya. Nggak mungkin. Mati sudah. Meninggalkan apapun dan hartanya menjadi rebutan ahli waris. Terus kenapa kita harus rakus dengan dunia kalau itu? Bukan berarti kita harus hidup miskin, enggak. Silakan hidup kaya. Silakan kita punya usaha. Usahakan kita bikin apalah, usaha makanan. Bikin yang lagi musim sekarang mie. Bikin mie kan mie gaul-gaul itu loh. Kan banyak anak muda-muda bikin sekarang. Silakan jadi konglomerat. Silakan jadi juragan mie. Silakan jadi kaya raya karena mie. Boleh. Tidak ada larangan. Cuman jangan rakus dan jangan dijadikan itu sebagai tujuan. Dan ketika kita mendapatkan dunia yang terkumpul, setelah kita keluarkan yang wajib, maka keluarkanlah yang sunnah. Jangan pernah perhitungan dengan dunia, maka Allah tidak akan perhitungan dengan kita. Kalau orang rakus dengan dunia, dia akan perhitungan dengan dunia. Kalau dia perhitungan dengan dunia, sedangkan dunia milik Allah, harta juga, rezeki juga, maka Allah akan perhitungan dengan kita. Kemudian wala mu'athiran laha 'alal akhirah, dan tidak mengutamakan dunia atas akhirat dan tidak membekas di hatinya dunia sama sekali. Tapi dunia sekali lagi hanya untuk sarana akhirat. Wala jami'an lil mal, wala ma'ni'an lahu an haqqihi, dan juga bukan orang yang suka menimbun harta. Ini orang iman, para kaum muslimin mukminin. Dan tidak menghalangi orang yang mempunyai hak, misalkan tidak ngasih orang miskin, tidak ngasih orang zakatnya, dia tidak dikasihkan orang yang mustahik zakat, berhak menerima zakat. Itu bukan orang sifat orang beriman. Wala faddan wala ghalidan wala mumariyan wala mujadilan wala mukhasiman. Intinya tidak bermusuhan, tidak mencari musuh dan tidak mencari lawan apapun, termasuk lawan debat. Kadang ada orang yang dia ketika punya ilmu dia mencari lawan debat. Ini justru menimbulkan banyak penyakit hati, antara lain kesombongan, ujub nanti, kemudian meremehkan orang lain. Kenapa demikian? Karena orang ini telah dikuasai oleh hawa nafsunya dan merasa mulia, dan dia ingin orang lain tahu bahwa dia mulia. Terutama orang yang ngaji tasawuf. Orang yang ngaji tasawuf ini godaannya lebih besar loh. Karena selama ini masyarakat kita paham kalau tasawuf itu ilmu eksklusif, ilmu yang tidak sembarang orang mampu mengkajinya. Padahal tidak. Tasawuf itu sama dengan fikih. Tasawuf, fikih itu sama. Apa bedanya? Fikih itu mengatur zahir, tasawuf mengatur batin. Udah itu aja. Dan dua-duanya harus sempurna.
untuk supaya kita bisa melaksanakan agama Allah dengan sempurna juga. Tapi banyak ternyata orang yang menganggap ketika dia masuk ke dunia tasawuf berarti sudah jadi wali, sudah hebat, sudah sempurna, sudah ma'rifat, sudah hakikat. Padahal pengertian syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat itu sebetulnya salah kaprah loh. Bukan ada, cuma itu salah kaprah, bukan kelas itu. Itu bukan tingkatan. Justru thariqah, hakikat dan thariqah, hakikat itu masuk ke dalam syariat. Syariat ini luas. Nah puncaknya adalah ma'rifat. Apa ma'rifat? Mengenal Allah dengan gampangnya ya, dengan apa? Simpelnya, penjelasan simpelnya. Kita menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi kita, dan menjalankannya secara zahir dan juga batin, maka lambat laun kita akan dibukakan hijab oleh Allah dan kita makin mengenal Allah. Itu ma'rifat. Thariqah itu sebagai alat sarana, bukan tujuan. Thariqah itu riyadhah batin. Hakikat itu ya tasawuf itu sendiri, yang sebetulnya include juga di dalam syariat. Syariat itu apapun yang dibawa oleh Nabi. Coba kalau kita bahas syariat itu lain, syariat itu dasar, thariqat atas, hakikat atas ya. Syariat adalah apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti thariqat siapa yang bawa dong? Kalau kita pisahkan gitu. Padahal semuanya datang dari Nabi. Dan thariqat adalah alat sarana untuk mencapai kebersihan hati, supaya kita layak mendapatkan ma'rifatullah. Bukan tujuan. Ada orang yang mencukupkan diri dengan tasawuf, dengan thariqah, dia tidak perlu berfikih, kan ngawur. Cukup zikir, tenangkan hati, merenung atau apalah namanya, cukup begini begitu. Atau ada lagi yang ekstrim apa? Orang ma'rifat adalah orang yang omongannya tidak bisa dipahami, itu semakin ma'rifat. Orang gila itu tidak mampu kita pahami suaranya. Masa ma'rifat sih? Banyak yang salah kaprah dan ini membahayakan. Dan lucunya orang-orang yang seperti itu nantinya malah ke arahnya arah apa? Arah liberal. Arahnya itu arah liberal malahan. Malahnya ke situ. Nah, itu ngaji yang benar aja lah, sesuai dengan aturan syariat dan bersanad yang jelas dari guru-guru kita ke atas. Jangan nyeleneh. Tapi orang suka tampil beda sih ya. Sesuatu yang berbeda itu membanggakan memang. Orang kalau tampil sama itu ya tidak ada perhatian lah. Tapi ketika dia tampil berbeda, baik dari pakaian, tingkah laku, bicaranya, isi omongan, itu kan viral. Sampai banyak orang yang suka kontroversi walaupun dia dibenci tapi asal viral. Ada begitu tuh. Pokoknya apapun sudah, dibenci tidak apa-apa. Yang penting viral. Sampai berani murtad demi viral kok. Gila kan? Orang menginginkan pengakuan dari makhluk, tapi lupa bahwa semua makhluk itu adalah hina dan rendah di mata Allah. Tapi tidak bingung dengan pengakuan Allah. Kita ini tidak bingung dengan pengakuan Allah, tapi bingung dengan pengakuan makhluk. Kita berusaha menjaga harga diri kita di hadapan makhluk, tapi tidak di hadapan Allah. Kita tidak mau dikatakan buruk oleh makhluk. Kita tidak mau dikatakan jelek oleh makhluk. Kita tidak mau dikatakan fasik, rusak, apalah namanya oleh makhluk. Tapi kenapa kita kok membiarkan di hadapan Allah kita rusak? Di hadapan Allah kita fasik? Manusia ya. Nah, itulah manusia. Wala qasiyan wala sayyi'al akhlak, dan orang beriman tidaklah orang yang keras hati, gampang ngamuan, gampang tersinggung, gampang suudzon, atau bahasa sekarang gampang cemburu. Apalagi habis nonton film itu ya, apa namanya? Layangan. Nggak dengar ya? Layangan putus ya.
Wala sayil akhlak, dan orang beriman tidak mempunyai akhlak yang buruk, akhlak yang hina, suka mencaci orang, merendahkan orang, membuli orang. Wala dayqas sadri, dan orang beriman tidak mempunyai hati yang sempit, dalam artian kena masalah sedikit sudah kayak mau mati, kena problem sedikit mau bunuh diri, kena masalah sedikit sudah mencaci maki siapapun. Ini hati yang sempit. Beda dengan tadi awasi usadar. Hati baik, sempitnya hati, tidak lapang hatinya. Orang yang seperti ini, ya bisa dikatakan orang ini hidupnya tidak bakal nyaman kalau dia terus seperti itu, kalau tidak mau berubah. Wala mudahinan, dan mudahinan ini apa? Mudahinan ini adalah orang yang tidak peduli kepada sesama muslim dengan tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi membiarkan saudaranya sesama muslim melakukan kemaksiatan. Zaman sekarang banyak kayak gini. Itu bukan urusan kita. Kita doakan aja dapat hidayah. Kita belum tentu lebih baik dari dia. Kita belum tentu benar. Ini penyakit ini. Padahal Allah dengan jelas memerintahkan kita amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu wujud dari cinta kita kepada sesama makhluk Allah. Bukan kita kepo sama orang. Bukan kita merasa lebih mulia dari mereka. Penjelasan amar ma'ruf nahi mungkar ini panjang sih sebetulnya. Zaman sekarang ini sudah mulai hal yang dianggap tabu, buruk, apalah yang radikal, keras, apa segala macam omongan. Wala ghasyan, wala muqaddiman li aghniya'i 'alal fuqara, dan tidak suka menipu. Dan tidak mengutamakan orang karena kekayaan. Tidak memuliakan orang dan mengutamakannya daripada orang-orang fakir karena kekayaannya. Kadang kita kalau ada orang kaya yang ngomong, kita sungkan mau tidak mendengarkan. Kalau ada orang kaya yang ngundang, kita usahakan untuk datang. Coba kalau yang miskin, kita pandang sebelah mata. Orang miskin yang ngundang, kita pandang sebelah mata. Orang kaya yang ngundang, kita ada acara, kita cancel. Ini bukan orang beriman. Bukan sifat orang beriman seperti ini. Wala mutaraddidan 'alal salati, dan orang yang beriman adalah orang yang tidak bolak-balik ke penguasa, menjilat penguasa demi keuntungan pribadinya atau kelompoknya. Ini orang yang beriman. Kalau misalkan ke penguasanya dakwah, ya silakan, asal tidak sampai digunakan sebetulnya. Wala sakitan anil ingkari alaihim ma'al qudrah, dan sakitan an ingkari alaihim, dan orang yang beriman tidak diam terhadap kemungkaran siapapun, termasuk para penguasa kah, pejabat kah. Tidak diam. Maka beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara mereka, dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum yang pasti ya. Ini orang yang beriman. Cuman kadang kalau kita sudah dapat pesangon, dapat hadiah, dapat hidangan, mau negur itu sungkan kan. Sudah dapat segalanya, mau negur ya tidak enak lah. Wala muhibban lil jah wal mal wal wilayah, dan orang yang beriman tidak cinta dengan kedudukan, harta, juga pangkat. Orang yang beriman tidak memikirkan ini semua. Kenapa? Karena dia tahu hidup di dunia ini sementara. Tujuan bukanlah dunia. Pangkat, jabatan apapun, harta apapun yang dia dapat di dunia tidak akan pernah mampu untuk menolong dia nanti di yaumil qiyamah. Yang nolong dia di yaumil qiyamah amalnya. Nah, terus hartanya gunakan buat sarana amal. Kedudukan yang dia punya di masyarakat gunakan untuk sarana amal. Itu orang beriman. Bal yakunu karihan lidzalika kullih, bahkan dia benci dengan semua yang sudah disebutkan tadi. La yadkhulu fi syai'in minhu wa la yulabisuhu illa min hajatin aw daruratin. Intaha kalamuhu radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi. Orang yang beriman tidak suka mereka itu seperti itu tadi, kumpul dengan para penguasa, para orang-orang kaya, memuji-muji mereka, mengutamakan mereka, kecuali ada hajat keperluan
yang mau tidak mau dan ini darurat untuk mendekat kepada mereka dengan alasan dakwah misalkan, atau dengan alasan-alasan yang lain, selama dia mampu untuk menahan dirinya tidak sampai menjadi hina di mata Allah karena memuliakan orang-orang ahli dunia demi kepentingan pribadinya. Nah, ini sedikit banyak tentang sifat-sifat orang beriman di dalam kitab Sulamut Taufiq lil Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahumullah ta'ala. Dan tadi menukil dari kitabnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sohibur Ratib, yang moga-moga bisa menambahkan keimanan kita, keyakinan kita, mahabbah kita, kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan moga-moga kita bisa mencintai Allah, mencintai Nabi dengan sebenar-benarnya cinta hingga kita layak untuk masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW. Ala hadiniya habun musalahan wa man asrafuna salihun salam wa alaikum salam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya Allah ya Karim.